Halo, dengan hari lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tool yang masih sangat powerful, yaitu masking. Dan tool kali ini benar-benar spesial hingga kita bisa menggunakannya untuk keperluan secara spesifik area, termasuk background, mata, bibir, wajah doang atau tangan saja, atau bahkan pakaian saja, itu bisa. Oke. Nama maskingnya adalah brush masking. Oke. Langsung saja seperti biasa, ini disclaimer, fotonya hanya sekedar sampel, jadi aslinya tidak belang seperti ini. Karena untuk keperluan konten, jadi tangannya saya bikin belang dulu, dan untuk keperluan edukasi semoga mbaknya ikhlas. Baik, masking, pencet saja tool masking di bawah sini, kemudian plus biru, langsung kita pilih brush. Nah, di brush ini ada settingan angka 10 di sisi kiri tengah, kemudian ada tengahnya yaitu feather, kemudian bawahnya ada opacity atau flow-nya. Baik, kita akan pilih bagian tangan, kita zoom dulu, kemudian kita gunakan ukuran kuas, kita bisa sliding up seperti ini, besar kecilnya untuk menentukan area yang kita pilih. Baik, kemudian kita mulai kuas untuk area tangan yang tadi terlihat belang. Oke, seperti ini dulu. Kemudian agar tidak belang, kita bisa rubah ukuran kuasnya menjadi lebih kecil, kemudian feathernya juga kita turunkan menjadi lebih keras atau padat. Dari sini kalian bisa mulai seperti ini. Jadi feather itu adalah tool yang kita pakai untuk memilih pinggiran kuas ini apakah menjadi tegas atau lebih halus atau pudar. Nah, misalnya kalau feather yang kita set 100%, artinya brush yang kita punya itu akan menjadi lebih soft pinggirannya ya, gitu. Nah, kita akan lebih percepat untuk keperluan selection ini. Oke, sampai di sini bagian tangan saja. Jangan khawatir nanti ketika kalian membuat kesalahan atau seleksinya melebar kemana-mana, kalian bisa benerin dengan menggunakan eraser untuk mengurangi areanya. Oke, seperti ini. Kendala utama menggunakan brush ini pada device handphone adalah kita tidak bisa melihat bagian pinggir atau tepi karena terhalang oleh jari gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini menggunakan versi iPad itu lebih enak karena kita punya pilihan menggunakan pensil, jadi tip ujungnya bisa terlihat lebih lebih details. Nah, setelah kita membuat seleksi seperti ini, kalian bisa lihat bahwa di bawah brush sebelah kiri pinggir kalian melihat ada penghapus. Kita bisa pilih tool penghapus, kemudian kita hapus pilihan yang melebar tadi pelan-pelan seperti ini. Oke. Pelan-pelan hingga area yang seharusnya tidak terkena jadi lebih bersih. Seperti ini misalnya. Banyakan. Nah, gini aja. Kalian bisa lakukan ini lebih spesifik atau lebih details ya. Nah, setelah kita memilih area yang akan kita ubah, tadi kasusnya adalah tangan belang. Kemudian kita bisa atur di light. Di sini kalian bisa geser ke atas untuk membedakannya. Kalian bisa naikkan dari belang ini menjadi naik, menjadi sudah terang seperti itu. Bahkan kalian bisa tambahin shadownya untuk ngangkat. Tapi jangan sampai seperti ini ya. Ini jadi kebablasan artinya. Nah, kita samakan. Bahkan kalian bisa menambahkan efek untuk mendapatkan teksturnya yang super soft seperti ini. Oke. Misalnya tangannya ingin agak ke kuning-kuningan, kalian bisa atur ke sini lebih kuning, atau bahkan bisa diturunkan menjadi lebih putih seperti ini. Oke. Dari sini kita sudah melihat, kita akan cek before dan afternya. Ini before, ini after. Before dan after. Nah,
itulah tadi tutorial untuk benerin tangan yang belang. Kalian bisa cobain, dan saya akan mencoba salah satu kegunaan masking yang sama, yaitu brush tool. Masking brush kita akan tambahkan satu lagi untuk membersihkan mata agar matanya tampak lebih cerah dibanding sebelahnya. Nah, untuk ini saya akan menggunakan satu saja mata, jadi nanti untuk pembanding antara before dan after sisi sebelahnya. Oke, mata kiri akan kita benerin. Kita tambahkan plus di sini, kita pilih brush lagi, kemudian kita pilih, karena itunya kecil, jadi kita bisa atur toolnya ini bisa lebih kecil seperti ini. Oke, kita gunakan seperti ini pelan-pelan. Kalau kalian takut, khawatir nanti tengahnya, nah kadang terjadi hal seperti ini, kalian bisa tap kuasnya ini dan balikin ke tempat yang seharusnya. Kuas yang biru itu bisa digeser-geser ke tempatnya. Kalau terjadi hal seperti itu, jangan khawatir, oke? Kemudian kita pilih, kita akan percepat hingga sudah terseleksi dengan baik. Kemudian kita geser sebelahnya sini juga. Ini kasusnya mata merah, jadi kita akan benerin. Bahkan tool ini kalian bisa gunakan untuk keperluan mengganti warna soft lens. Nah, akan kita rapikan pinggiran ini biar terlihat rapi, pelan-pelan aja seperti ini. Kemudian satunya juga kita sapu dikit-dikit, ya seperti ini. Baik, kita akan mulai dari sini. Pertama hal yang kita lakukan adalah langsung ke color, pilih color. Kemudian saturasi kita turunkan dulu hingga tidak nampak mata berwarna merah. Kemudian kalian bisa turunkan temperaturnya agak kebiru-biruan. Oke, nah dari sini kita bisa atur lagi exposure-nya atau shadow-nya, kalian bisa angkat. Kemudian exposure-nya mungkin, tapi jangan terlalu kelihatan seperti ini ya, sedikit saja. Nah, kalian bisa tambahkan misalnya teksturnya dihaluskan agar vein-nya itu hilang gitu, tidak terlihat lagi. Bahkan detailnya juga sharpness-nya kita turunkan biar agak rada-rada blurry. Kalau sudah sesuai kita centang aja, kemudian kita cek begini, dan kalian bisa cek before after bandingan yang sebelah sana. Before after. Oke. Cek sini before after. Nah, kalian kelihatan ada sedikit di situ, kita bisa tambahkan lagi bagian sini. Ya, sudah, centang lagi. Dan sudah beres, oke? Before after. Before after. Nah, begitulah tadi contoh penggunaan dua brush masking yang sangat ngebantu kalian untuk benerin mata-mata merah seperti itu. Oke, baiklah, dan itu tadi konten yang bisa aku sajikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai, dan jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika kita upload konten baru. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.